Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, beginilah sejarah panjang konflik Israel-Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah. Hal ini terjadi saat kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada minggu ini. Serangan itu menandai ketegangan dan konflik berkepanjangan antara kedua pihak. Saat ini Israel telah mengadakan serangan balik skala besar dengan korban di kedua sisi telah menembus angka ribuan. Serangan Hamas merupakan salah satu rangkaian baru dalam sejarah Israel-Palestina. Selama beberapa dekade, media barat, akademisi, pakar militer, dan pemimpin dunia menggambarkan konflik Israel-Palestina sebagai konflik yang sulit diselesaikan, rumit, dan menemui jalan buntu. Berikut pada video ini kami rangkum sejarah konflik antara Palestina dengan Israel, sebagaimana kami kutip dari Al Jazeera. Awal mula konflik. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada tahun 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demokrasi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontak Arab yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April tahun 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum, menahan pembayaran pajak, dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah, sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga sampai dengan saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937 dan dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukiman Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi yang bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin oleh Inggris. Di dalam Yusuf, komunitas pemukim pranegara, senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjara. Solusi PBB.
Pada tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB kemudian mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Insiden Nakba. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Dair Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 hingga dengan 1949, lebih dari 500 desa, kota-kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat itu, keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan juga Mesir. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 194 yang menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Pasca Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah kedudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Mesir mengambil alih jalur Gaza dan pada tahun 1950 Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat. Lalu pada tahun 1964 Organisasi Pembebasan Palestina dibentuk dan setahun kemudian Partai Politik Fatah didirikan. Perang 6 hari. Pada tanggal 15 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir, selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa, yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Popular Marxist-Leninis untuk Pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem dua tingkat diciptakan di mana pemukiman Yahudi diberi semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik ataupun sipil.
Intifada pertama. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel. Respon keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan patah tulang mereka yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivitas, dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan dan terorganisir dengan baik, dan kerjasama komunal. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Israel, BT Selem 1070, warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada. 1070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Perjanjian Oslo dan Otoritas Palestina. Intifada berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina, sebuah pemerintahan sementara diberikan pemerintah mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat, serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PA seharusnya memberi jalan baik pemerintah Palestina terpilih pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PA memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi pendudukan Israel yang bekerja sama erat dengan militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik. Pada tahun 1995, Israel membangun pagar, elektronik, dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Intifada kedua. Intifada kedua dimulai pada 28 September tahun 2000, ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Saat itu ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan di sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang luas. Selama intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PA dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Pemukiman Yahudi pun juga dimulai bermukim secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukim Yahudi ilegal itu. Pada saat perjanjian Oslo ditandatangani, lebih dari 110.000 pemukim Yahudi tinggal di tepi barat. Saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang, di lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil alih dari Palestina. Perang Saudara Palestina.
Pemimpin PLO Yasir Arafat meninggal pada tahun 2004. Setahun kemudian, Intifada kedua berakhir. Permukiman Israel jalur Gaza dibongkar dan tentara Israel serta 9.000 pemukim meninggalkan daerah kantong tersebut. Setahun kemudian, warga Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya. Hamas memenangkan mayoritas, namun pecah perang saudara Fatah Hamas yang berlangsung berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina. Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat. Pada bulan Juni 2007, Israel memberlakukan blokade darat, udara, dan laut di jalur Gaza, menuduh Hamas melakukan terorisme. Serangan ke jalur Gaza. Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah termasuk sekolah, gedung perkantoran yang hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi seperti baja dan semen mencapai Gaza. Sedangkan tahun 2008 melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional seperti gas fosfor. Pada 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Selama serangan tersebut, sekitar 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur dan setengah juta orang mengungsi. Itulah sekilas sejarah panjang konflik Israel-Palestina dari awal hingga sekarang ini, bertepatan pada tahun 2023 ini. Semoga kita mengetahui sejarah tentang Israel dan juga Palestina.